Selamat malam, para pionir sejati. Ada satu pertanyaan yang sangat mengganggu kita belakangan ini. Sampai kapan pionir menunggu open mainnet? Sampai kapan kita para pionir menunggu open mainnet? Ini pertanyaan yang sering membuat kita para pionir menjadi gundah dan resah. Di beranda Pi Network kita sekarang ini malah muncul lagi suatu program yang dinamai dengan Developer Ambassador Program yang diperpanjang lagi hingga 31 Desember 2023. Berarti jelas bahwa open mainnet tidak akan terjadi pada tahun 2023 ini, bukan? Tetapi jujur ya, saya pribadi tidak masalah dengan ketidakpastian jadwal open mainnet ini. Dengan latar belakang pendidikan S1 di bidang IT, pemrograman, saya dapat memahami bahwa menciptakan mata uang digital yang baru itu memang perlu waktu setidaknya 5 tahun, bahkan bisa lebih lama. Tetapi mengingat pendiri Pi Network, Nicholas Kokalis, yang bergelar profesor dan guru besar di bidang teknologi blockchain di Stanford University, saya kira 5 tahun cukuplah. Jadi, mari berharap agar tahun 2024 nanti Pi Network akan open mainnet. Jika perlu, tahun 2025 pun tidak apa-apa. Pastinya akan ada sesuatu yang sangat besar di balik lamanya open mainnet ini. Memang sih, banyak komentar miring pada video tutorial sebelumnya yang mengatakan Pi Network hanya halusinasi dan pembohongan. Ditambah pula, dari sekitar 50 juta pionir dunia, baru sekitar 5 juta pionir yang sudah KYC, atau baru hanya 10%. Dan dari antara mereka masih banyak yang belum mengalami migrasi koin. Hal ini membuat banyak pionir menjadi frustasi dan malas menambang. Bahkan, banyak yang akhirnya benar-benar melupakan Pi Network. Saya sendiri belum pernah menerima undangan KYC, padahal saya menambang sejak tanggal 8 Agustus 2021 dan telah mengumpulkan belasan ribu koin dengan referral 39 orang yang rata-rata aktif hanya sekitar 25 orang saja. Saya juga sudah mengikuti semua saran dari core team untuk menjalani KYC secara mandiri, tetap saja tidak berhasil. Lantas, apakah saya juga ikut-ikutan frustasi? Sama sekali tidak, sebab saya yakin giliran saya akan tiba untuk KYC. Ini hanya soal waktu saja. Kadang sih ada rasa cemburu juga, sebab ada referral saya yang baru 6 minggu ikut Pi Network sudah langsung KYC dan migrasi. Tidak fair? Enggak juga. Saya anggap ini hanya soal laki saja. Tetapi bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan IT, mungkin sudah sejak lama mundur dari Pi Network ini. Saya bisa memahami mereka. Mengapa saya meyakini Pi Network merupakan proyek besar? Saya ingatkan kembali perbedaan koin Pi dengan kripto lainnya seperti Bitcoin, Solana, dan lain sebagainya. Koin Pi memiliki underlying aset, sedangkan kripto lainnya tidak memiliki underlying aset. Hal ini sudah saya jelaskan pada video tutorial berjudul Pi Coin Mahal dan Langka sampai 3 episode. Tetapi sepertinya penjelasan saya pada ketiga tutorial itu terlalu sulit untuk kita pahami sebagai orang awam. Pada tutorial ini saya akan coba jelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana saja. Begini, underlying asset itu adalah aset yang dijadikan landasan atau anggap saja jaminan suatu komoditi. Komoditi bisa bermacam-macam. Ada komoditi berbentuk fisik seperti emas, perak, minyak, dan lain-lain. Ada komoditi non-fisik seperti saham, obligasi, reksadana, forex, kripto, dan surat berharga lainnya yang sekarang sudah dikonversi dalam bentuk digital. Dan terakhir, ada yang disebut dengan komoditi digital seperti Google, Microsoft, Facebook, Twitter, Instagram, Web 1, Web 2, Web 3, Android, TikTok, dan berbagai software dan aplikasi yang sudah umum kita pakai sehari-hari seperti Word, Excel, Corel, dan lain sebagainya. Dan saham-saham dari perusahaan teknologi digital ini pun sudah diperdagangkan di bursa-bursa saham global. Kita kembali ke kripto. Semua kripto konvensional tidak memiliki underlying aset.
termasuk Bitcoin, Solana, dan kripto konvensional lainnya. Harga pasarnya pun sangat fluktuatif, turun naik kapan saja dan murni digerakkan oleh grafik transaksi. Tidak ada fundamental yang bisa dianalisis. Analisis fundamental itu adalah bicara mengenai rasio-rasio keuangan yang meliputi rasio aset, rasio utang, dan rasio permodalan. Bagaimana menganalisis fundamental sementara aset saja tidak punya? Itu sebabnya Bitcoin yang saat awal launching Januari 2011 dibuka dengan harga yang sangat rendah, sekitar 0,03 dolar Amerika Serikat per Bitcoin. Tetapi hanya dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu November 2021, menjadi 68.998 dolar Amerika Serikat per Bitcoin. Tak ada seorang analis jenius yang bisa menjelaskan kenaikan harga Bitcoin itu secara masuk akal. Mereka hanya bisa membuktikannya dengan grafik harga. Lah, grafik harga ini kan masa lalu, sudah terjadi. Lalu kemudian mereka memprediksi harga di masa mendatang. Tetapi masih tetap menggunakan grafik masa lalu sebagai dasar prediksinya. Maaf ya, monyet pun kalau dikasih secari kertas dan pensil bisa mencoret-coret jadi grafik. Sorry. Blockchain sudah umum dipergunakan dalam perdagangan kripto, akan tetapi semuanya masih berbasis Web 2.0. Saya jelaskan sepintas apa itu terminologi dari web. Yang pertama, Web 1.0 ada di awal kehadiran internet. Pada tahapan awal ini, pengguna hanya bisa memasukkan data dan dibaca orang lain. Tidak leluasa mengolah data sebab serba terbatas. Contoh, penerbit memasukkan judul dan ringkasan buku, maka mahasiswa dapat mengakses dan membacanya. Tidak bisa meng-copy-paste, hanya mencatat saja di buku tulis. Web 2.0, teknologi internet generasi kedua. Pengguna disuguhi berbagai aplikasi yang sangat memanjakan, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Ada beragam jenis sosial media yang dapat kita gunakan, mulai dari Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Mau hiburan atau informasi dalam bentuk visual? Ada YouTube. Mau cari informasi? Ada Mbah Google. Lengkap sudah. Pengguna dapat mengolah data apa saja. Akan tetapi, tetap masih dibatasi oleh pemilik aplikasi. Disebut sebagai sentralisasi karena data kita masih tetap ada di tangannya mereka. Itu adalah hak mereka. Dan kita sudah memberi persetujuan di awal sebelum menggunakan aplikasi mereka. Anda tidak setuju dengan persyaratan yang diajukan Facebook, ya berarti Anda tidak akan pernah memiliki akun Facebook. Karena tersentralisasi, artinya data kita terpusat dan ada di big data mereka, maka data kita dapat saja mereka pergunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Untuk iklan misalnya. Jadi jangan heran jika tiba-tiba di beranda Facebook Anda muncul iklan sepatu olahraga yang memang Anda idam-idamkan. Di lain waktu muncul lagi iklan yang menawarkan kota wisata yang memang Anda niatkan suatu waktu akan pergi ke tempat itu. Itu tandanya algoritma yang mereka masukkan ke dalam aplikasi mereka itu sudah sukses mempelajari kebiasaan atau kesukaan Anda. Akan tetapi bukan berarti data kita akan aman di tangan mereka. Data kita rentan terhadap peretasan atau hacking. Jadi jangan heran kalau kita sering mendapatkan pesan WhatsApp atau SMS dari berbagai situs-situs. Katakanlah seperti situs pinjol lah, judi online lah, perusahaan asuransi lah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang terakhir, Web 3.0. Sebagai teknologi internet generasi ketiga atau mutakhir yang dibangun di atas blockchain yang sangat aman dan tidak bisa diretas. Sebab semua data kita ada dalam kendali kita sendiri. Tidak diserahkan kepada pihak pemegang hak aplikasi. Artinya terdesentralisasi, datanya tersebar. Kebalikan dari teknologi Web 2.0 tadi. Dan Web 3.0 ini sudah memasukkan teknologi Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan tiruan ke dalam algoritma aplikasinya. Artinya
Web 3.0 ini nantinya akan memiliki kemampuan berpikir seperti manusia, atau bahkan melebihi pikiran manusia. Siapa tahu? Lantas, apa kaitan Pi Network dengan Web 3.0? Inilah yang menjadi aset unggulan dari Pi Network. Dengan diciptakannya blockchain berbasis Web 3.0 dengan domain pi.2 // maka ke depan nanti diharapkan semua situs dunia ini akan menggunakan domain pi.2 // untuk mendahului atau mengawali nama website mereka. Misalnya, jika sekarang ini kita hendak menggunakan Twitter, maka kita harus mengawalinya dengan https://www.twitter.com. Meskipun kita dimanjakan dengan ikon yang hanya tinggal tap saja, akan tetapi ikon yang kita tap ini adalah ringkasan atau perwakilan dari tulisan https://www.twitter.com, di mana HTTPS itu adalah domain yang masih menggunakan Web 2.0 yang gampang diretas. Maka ke depan nanti kita harus menggunakan domain pi.2 // www.twitter.com, sebab domain pi.2 // sudah menggunakan basis Web 3.0 yang tidak bisa diretas. Jelas, keamanan data itu adalah sangat penting dan harus dijaga kerahasiaannya dan mahal biayanya. Web 3.0 disebut juga sebagai semantic web yang bertujuan untuk menggabungkan data di seluruh halaman web, seluruh aplikasi, dan di seluruh file. Terus terang, saya sendiri masih belum memahami persis seperti apa nantinya Web 3.0 ini. Akan tetapi, mari kita beradaptasi dengan teknologi terbaru ini, sebab mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti akan terlibat di dalamnya nanti. Ini hanya masalah waktu saja. Kenapa Web 3.0 dengan domain pi.2 // menjadi aset utama yang sangat berharga bagi Pi Network? Jelas, jika semua aplikasi di dunia ini, mulai dari aplikasi sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WeChat, dan ribuan aplikasi sosial media lainnya di luar website semua pemerintahan, perusahaan swasta, organisasi, militer, intelijen, dan semua pihak yang memiliki website lah pokoknya, semuanya menyewa domain pi.2 // Anda bisa bayangkan pendapatan keuangan Pi Network akan sangat-sangat tidak terbatas. Mereka akan sangat membutuhkan domain pi.2 // untuk keamanan data yang disediakan oleh Pi Network. Anda pasti sudah mendengar di awal tahun 2023 ini, Elon Musk telah membeli aplikasi Twitter seharga 683 triliun, dan kita tahu bahwa Twitter itu masih dijalankan pada Web 2.0 dengan domain https:// yang rawan peretasan. Bisakah Anda tebak kira-kira Elon Musk akan membayar berapa kepada Pi Network untuk menyewa domain pi.2 // agar data pengguna Twitter aman dari peretasan? Itu baru satu Twitter loh ya, belum YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, dan jutaan aplikasi mulai dari games, akuntansi, farmasi, asuransi, dan lain sebagainya di dunia yang akan membayar biaya sewa domain kepada Pi Network. Semestinya ini ya, kita para pionir berterima kasih kepada core team, utamanya kepada Nicholas Kokalis, sebab Anda dan saya yang orang awam ini turut dilibatkan ke dalam 50 juta pionir dunia sebagai pengguna aktif dalam proyek raksasa Pi Network. Walaupun peran kita hanya sebagai tanda kutip kelinci percobaan semata ya. Maaf, jangan tersinggung saya sebut sebagai kelinci percobaan, sebab kepada Anda dan saya ditawarkan untuk terlibat dalam hal kecil saja, katakanlah dalam satu ekosistem survei. Banyak dari antara kita yang tidak mengikutinya, padahal kan hanya mengisi data survei saja, dan jelas-jelas data itu akan mereka gunakan dalam menguji coba ekosistem yang sedang mereka kembangkan.
Tetapi mereka tidak mempermasalahkan ketidakaktifan kita dalam pengembangan aplikasi ekosistem. Dengan melakukan tapping pada aplikasi Pi Network setiap hari saja, core team sudah sangat senang sebab mereka memahami bahwa tidak semua pionir dapat diandalkan membantu mereka dalam mengembangkan aplikasi ekosistem. Bahkan, jika pun ada pionir yang mundur dari Pi Network, mereka juga tidak akan mempertanyakan. Nothing tulus bagi core team. Hanya saja, ya kita jangan menyesali nanti jika suatu saat Pi Network akan sangat berjaya. Itu sebabnya pionir di China sangat antusias dengan adanya proyek besar Pi Network ini. Pesan saya kepada pionir yang masih aktif dan berkomitmen, tetaplah bersemangat menambang, jangan kendor. Dan semoga kepada pionir yang sudah tidak aktif, kiranya video tutorial ini juga bisa membuat Anda tersadar dan kembali ke jalan yang benar. Seperti pendeta saja saya ini, mengajak orang bertobat segala. Tidak ketinggalan pula kepada yang nyinyir dan skeptis, segera mundur saja dari Pi Network agar koin Anda bisa kami tambang. Jangan nanti setelah open mainnet, koin yang sudah terlanjur Anda kumpulkan itu akan dibakar oleh core team. Anda tahu cara untuk mundur kan? Di profil Pi Network Anda, ada kok caranya untuk mengundurkan diri secara gentleman. Oh ya, sebagai informasi tambahan di luar Pi Network ya, jika ada anggota keluarga, kerabat, maupun kenalan yang menderita sakit penyakit seperti kanker, obesitas atau kelebihan berat badan, darah tinggi, jantung, diabetes, baik yang masih ringan maupun sudah parah sampai gangren, prostat, tumor jinak, maupun ganas, sulit memiliki keturunan atau anak, stroke, gagal ginjal hingga menjalani cuci darah, sakit tulang dan persendian, asam lambung, akut, paru-paru, TBC, serta berbagai penyakit lainnya, silakan menghubungi WhatsApp nomor 0896 6668 8011. Saya ulangi, 0896 6668 8011. Barangkali saja saya bisa memberikan solusinya. Saya Andi Parman Tambunan, sampai jumpa pada edisi tutorial berikutnya. Keep mining, Pioneer. Bye.